Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Dwi Noviana dengan NIM 2021133017. Kali ini saya akan menjelaskan materi demografi teknik mengenai migrasi dan cara perhitungannya. Langsung saja, mari kita simak penjelasannya. Apa sih pengertian dari migrasi itu? Migrasi adalah proses perpindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Proses ini mencakup tidak hanya perubahan tempat tinggal, tetapi juga transisi dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Migrasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, migrasi sukarela, di mana individu atau kelompok membuat keputusan untuk berpindah demi perbaikan hidup. Migrasi sukarela seringkali dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan peluang yang lebih baik, seperti pekerjaan, pendidikan, atau kualitas hidup yang lebih tinggi. Yang kedua, migrasi terpaksa, yaitu terjadi akibat faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, atau penganiayaan. Migrasi terpaksa muncul sebagai respons terhadap situasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan, seperti perang, diskriminasi etnis, atau bencana alam. Selanjutnya, macam-macam migrasi. Migrasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan jarak. Migrasi internal adalah proses perpindahan penduduk dalam satu negara yang seringkali terjadi dalam daerah pedesaan ke perkotaan, atau biasa disebut dengan urbanisasi. Faktor pemicunya yaitu ketidakstabilan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja di pedesaan, dan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di pusat-pusat perkotaan. Selanjutnya, migrasi eksternal. Migrasi eksternal melibatkan perpindahan individu atau kelompok dari suatu negara ke negara lain. Faktor pemicunya adalah pencarian peluang kerja yang lebih baik, pendidikan, atau keinginan untuk bersatu kembali dengan keluarga yang telah lebih dahulu menetap di negara lain. Yang kedua, berdasarkan waktu, yaitu migrasi musiman. Migrasi musiman adalah jenis perpindahan yang terjadi pada waktu tertentu dalam satu tahun. Biasanya terkait dengan siklus pertanian atau kegiatan ekonomi yang bersifat temporer. Contohnya adalah buruh tani yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain untuk bekerja pada saat musim panen. Selanjutnya, migrasi permanen. Migrasi permanen melibatkan perpindahan individu atau kelompok yang bersifat jangka panjang di mana mereka menetap di lokasi baru dan meninggalkan tempat asli mereka secara permanen. Yang ketiga, berdasarkan alasan. Yang pertama, migrasi sukarela. Migrasi sukarela adalah proses perpindahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas kemauan sendiri, seringkali dengan tujuan mencari pekerjaan, pendidikan, atau peluang hidup yang lebih baik. Migrasi terpaksa. Migrasi terpaksa terjadi akibat faktor luar yang memaksa individu atau kelompok untuk meninggalkan rumah mereka. Faktor-faktornya seperti konflik bersenjata, bencana alam, atau diskriminasi dapat membuat situasi di negara asal menjadi tidak aman atau tidak layak untuk ditinggali. Selanjutnya, teori migrasi. Teori migrasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, teori push-pull. Teori migrasi yang mengedepankan konsep faktor pendorong atau push dan faktor penarik atau pull menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika perpindahan penduduk. Faktor pendorong mencakup kondisi-kondisi negatif yang ada di negara asal, seperti ketidakstabilan ekonomi, konflik bersenjata, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Faktor penarik juga merujuk pada daya tarik yang dimiliki negara tujuan yang dapat mencakup peluang ekonomi, kualitas hidup yang lebih baik, atau iklim sosial yang lebih mendukung. Misalnya, negara dengan ekonomi yang tumbuh pesat dan permintaan akan tenaga kerja yang tinggi seringkali menarik migran yang mencari pekerjaan. Selanjutnya, teori sistem jaringan. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk bermigrasi seringkali dipengaruhi oleh hubungan antar individu dan komunitas yang sudah ada di tempat tujuan. Jaringan sosial ini dapat terdiri dari keluarga, teman, atau komunitas yang telah bermigrasi sebelumnya, yang menyediakan informasi berharga mengenai peluang kerja, tempat tinggal, dan budaya di negara atau daerah baru. Jaringan sosial juga berfungsi sebagai sumber dukungan yang signifikan selama dan setelah proses migrasi. Yang ketiga, teori ekonomi. Teori perbedaan kesempatan ekonomi menjelaskan bahwa ketimpangan dalam peluang ekonomi antara daerah asal dan tujuan menjadi pendorong utama bagi individu untuk bermigrasi. Teori ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi bukan hanya faktor pendorong migrasi, tetapi juga dapat mempengaruhi pola dan arah perpindahan penduduk dengan individu yang secara aktif mencari tempat di mana mereka dapat mencapai aspirasi ekonomi dan sosial mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, teori human capital. Teori ini menyatakan bahwa individu akan bermigrasi untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pendapatan mereka di masa depan. Teori yang kelima yaitu teori strukturasi. Teori konteks sosial menekankan bahwa migrasi tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang lebih luas, termasuk kebijakan pemerintah, norma sosial, dan kondisi ekonomi di tingkat makro.
kebijakan migrasi yang diterapkan oleh suatu negara seperti visa dan peraturan imigrasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan individu untuk berpindah, baik dengan memudahkan atau menghambat akses ke negara tujuan. Yang keenam, teori migrasi Revenshtein. Yang pertama, faktor yang mendominasi dapat mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi, yaitu sulit mendapatkan pendapatan di daerah asal, maka akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik jika melakukan migrasi. Yang kedua, informasi seperti berita-berita yang sangat penting dapat diperoleh oleh sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah lain. Yang ketiga, niat penduduk untuk bermigrasi berkurang dengan adanya informasi yang negatif dari daerah tujuan. Yang keempat, semakin tinggi pengaruh perkotaan terhadap seseorang, maka semakin besar tingkat mobilitas orang tersebut. Yang kelima, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula frekuensi mobilitas orang tersebut. Yang keenam, adanya teman atau sanak saudara akan membuat migran untuk bertempat tinggal di daerah tujuan. Yang ketujuh, pada umumnya, yang melakukan migrasi lebih banyak cenderung ke penduduk yang masih muda dan belum menikah dibanding dengan mereka yang berstatus menikah. Yang kedelapan, mobilitas penduduk yang lebih banyak terjadi biasanya merupakan penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dibanding yang berpendidikan rendah. Selanjutnya, fakta migrasi. Yang pertama, jumlah migrasi global. Menurut data PBB pada tahun 2020, lebih dari 280 juta orang di seluruh dunia diidentifikasi sebagai migran internasional, yang mencakup sekitar 3,6% dari total populasi global. Angka ini mencerminkan tren meningkatnya mobilitas manusia yang tidak hanya terbatas pada pergerakan antar negara, tetapi juga mencakup kompleksitas migrasi yang melibatkan berbagai motivasi seperti pencarian pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan dari konflik atau penganiayaan. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan angka migrasi yaitu ketidakstabilan ekonomi, konflik bersenjata, dan perubahan iklim menjadi pendorong utama yang memaksa individu untuk berpindah tempat tinggal. Yang kedua, dampak ekonomi. Migran seringkali berkontribusi signifikan terhadap ekonomi negara tujuan dengan mengisi kekurangan tenaga kerja yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lokal. Dalam banyak sektor seperti kesehatan, konstruksi, dan pertanian, migran menjadi tulang punggung yang membantu menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi. Misalnya, di sektor kesehatan, banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan bergantung pada tenaga kerja migran untuk menyediakan layanan yang diperlukan, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Selanjutnya, remitansi. Remitansi tidak hanya membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sering digunakan untuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil. Aliran uang ini berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan bagi individu untuk berkembang, bahkan di tengah keterbatasan yang ada di negara asal. Keberadaan remitansi juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli di komunitas lokal, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerima. Yang keempat, masalah hak asasi manusia. Banyak migran, terutama yang tidak memiliki status hukum, menghadapi resiko eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, menjadikan mereka kelompok yang rentan dalam masyarakat. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, mereka seringkali menjadi sasaran penipuan, pekerja paksa, dan perlakuan tidak adil di tempat kerja, serta mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Yang kelima, mobilitas internasional dan kebijakan. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat mendukung integrasi sosial dan ekonomi migran, membantu mereka berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Sebaliknya, kebijakan yang buruk atau diskriminatif dapat memperburuk eksklusi sosial, menciptakan ketegangan antara migran dan penduduk lokal, serta memicu konflik yang merugikan semua pihak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu faktor pendorong. Di daerah asal, kondisi ekonomi yang buruk seperti kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, dan tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali mendorong orang untuk bermigrasi. Contohnya, krisis ekonomi atau kesempatan kerja yang terbatas di suatu daerah dapat memaksa penduduk untuk mencari peluang kerja di tempat lain. Faktor penarik. Di daerah tujuan, peluang ekonomi yang lebih baik seperti upah yang lebih tinggi, peluang kerja yang lebih banyak, atau ekonomi yang lebih stabil menarik migran. Contohnya, banyak orang dari negara berkembang pindah ke negara maju karena peluang ekonomi dan gaji yang lebih baik. Yang kedua, faktor sosial. Faktor pendorong, diskriminasi sosial, masalah kesehatan, atau ketidakadilan sosial di daerah asal dapat memaksa orang untuk pindah. Hal ini bisa termasuk diskriminasi etnis, agama, atau gender. Contohnya, seseorang dari kelompok minoritas yang menghadapi diskriminasi di tempat tinggal asalnya mungkin bermigrasi untuk mencari tempat yang lebih ramah. Faktor penarik, kondisi sosial yang lebih baik di tempat tujuan seperti akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik atau lingkungan sosial yang lebih eksklusif dapat menarik migran. Contohnya, negara-negara dengan sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang baik sering menarik migrasi dan negara-negara dengan fasilitas yang lebih buruk. Yang ketiga, faktor politik. Faktor pendorong, ketidakstabilan politik, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, atau represi politik seringkali mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal mereka. Contohnya, perang sipil atau pemerintah yang represif bisa memaksa penduduk untuk menguasai ke tempat lain yang lebih aman.
Faktor penarik, stabilitas politik, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di negara tujuan menjadi faktor penarik bagi migran. Contohnya, negara-negara dengan sistem politik yang stabil dan demokratis, seperti Kanada dan Jerman, sering menjadi tujuan migrasi bagi mereka yang melarikan diri dari konflik atau represi politik. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor pendorong, kondisi lingkungan yang buruk seperti bencana alam, perubahan iklim, degradasi lingkungan, atau kekurangan sumber daya alam seringkali memaksa orang untuk pindah. Contohnya, naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim menyebabkan penduduk di daerah pesisir pindah ke tempat yang lebih aman. Faktor penarik, daerah tujuan yang memiliki kondisi lingkungan yang lebih aman dan stabil serta akses terhadap sumber daya alam yang lebih baik menarik migran yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya, wilayah-wilayah dengan iklim yang stabil dan tidak rawan bencana seringkali menjadi tempat tujuan migran yang meninggalkan daerah dengan risiko bencana alam yang tinggi. Selanjutnya, cara perhitungan migrasi. Yang pertama, Net Migration Rate atau NMR atau tingkat migrasi neto adalah indikator penting yang mengukur selisih antara jumlah migrasi dan imigran dalam suatu daerah selama periode tertentu dan merupakan alat utama dalam memahami dinamika migrasi di suatu wilayah. NMR dihitung dengan menggunakan jumlah imigran, yaitu orang-orang yang meninggalkan suatu daerah dari daerah jumlah imigran, yaitu orang-orang yang masuk ke daerah tersebut kemudian dinyatakan per 1000 penduduk. Tingkat migrasi neto mengukur migrasi neto sebagai proporsi dari total populasi, biasanya dinyatakan per 1000 penduduk. Rumusnya adalah NMR sama dengan I dikurang O dikali 1000 dibagi P, di mana I sama dengan jumlah imigran atau jumlah orang yang datang ke suatu wilayah, O jumlah imigran atau jumlah orang yang meninggalkan suatu wilayah, dan P adalah total populasi. Yang kedua, migrasi balance atau saldo migrasi. Penghitungan selisih antara jumlah orang yang datang dan pergi dari suatu daerah merupakan langkah krusial dalam menganalisis dinamika populasi yang dipengaruhi oleh migrasi. Proses ini memberi gambaran jelas mengenai arus migrasi yang terjadi, memungkinkan penilaian apakah suatu daerah mengalami pertumbuhan atau penurunan populasi akibat pergerakan penduduk. Saldo migrasi mengukur dampak dari migrasi pada perubahan populasi satu wilayah. Biasanya perhitungannya adalah N sama dengan I dikurang E dikali 1000 dibagi MX, dengan N sama dengan saldo migrasi bersih, I sama dengan jumlah imigrasi, E jumlah emigran, NX adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Selanjutnya, gross migration atau migrasi bruto. Gross migration atau migrasi bruto adalah total dari semua pergerakan migrasi, baik dari masuk imigrasi maupun yang keluar emigrasi dari suatu wilayah dalam periode tertentu. Rumusnya, migrasi bruto sama dengan imigrasi ditambah emigran. Contoh perhitungan gross migration, misalkan suatu wilayah memiliki data berikut. Imigran, orang yang masuk 5.000 orang, emigran, orang yang keluar 3.000 orang. Maka perhitungan migrasi bruto adalah migrasi bruto sama dengan 5.000 ditambah 3.000 sama dengan 8.000 orang. Jadi migrasi bruto totalnya pergerakan migrasi bruto dalam wilayah tersebut adalah 8.000 orang. Yang keempat, data sensus. Dengan analisis data sensus, membuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan sumber daya sehingga dapat mengantisipasi dan merespon perubahan data dari sensus penduduk merupakan sumber utama dalam menghitung migrasi karena sensus memberikan informasi komprehensif mengenai dinamika populasi di suatu wilayah. Selanjutnya, pengukuran migrasi. Yang pertama, indeks migrasi. Mengindikasikan proporsi migran dalam populasi suatu wilayah. Indeks migrasi memberikan gambaran yang jelas tentang dampak migrasi terhadap demografi lokal. Misalnya, proporsi migran yang tinggi dapat menunjukkan adanya keragaman budaya yang lebih besar, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam hal integrasi dan layanan publik. Yang kedua, rasio migrasi. Perbandingan antara jumlah migran dan populasi lokal adalah analisis penting yang membantu dalam memahami kontribusi migrasi dalam konteks sosial dan ekonomi suatu daerah. Yang ketiga, data sensus dan survei. Sumber utama untuk mengukur tingkat migrasi berasal dari berbagai data statistik yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah dan organisasi internasional, seperti sensus penduduk dan survei migrasi. Data ini memberikan informasi berharga mengenai jumlah, asal, dan tujuan migran, serta karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status pekerjaan. Yang keempat, metode kualitatif. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menggali cerita pribadi, perspektif, dan tantangan yang dihadapi oleh migran, memberikan konteks yang lebih mendalam di balik angka-angka statistik. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan. Terima kasih.